pimpinan, ya, dia sadar dia harus mewakili pesan-pesan, petunjuk-petunjuk dari yang dia wakili, yaitu Allah. Makanya khalifah itu ada dua, Pak. Ada khalifah yang amanah dan ada khalifah yang khianat. Khalifah yang amanah adalah siapa saja yang ketika dapat posisi kepemimpinan itu amanah membawakan semua petunjuk-petunjuk dari yang dia wakili, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ucapan-ucapan yang indah-indahnya, argumentasi yang kayaknya saintifik dan penuh dengan keilmuan gitu kan, tetap kita mengatakan sorry, Allah dan Rasulnya bagi saya di atas segala-galanya. Itu sikap mukmin, gitu ya. Jadi contoh pemimpin yang zalim personal yang tetap harus ditaati. Kalau sekarang nggak ada contohnya, Pak. Sekarang nggak ada contohnya. Yang ada pada zaman kita dulu hidup di babak ketiga. Jadi coba saya kembalikan ininya dulu ya, slide-nya supaya. Nah, jadi sewaktu kita dulu hidup di babak di fase ketiga ini, Pak, fase mulkan adon ini, 13 abad ini, itu kadang-kadang umat Islam punya khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin yang zalim secara personal, tetapi secara institusional dia tetap harus ditaati, harus didengar. Karena apa? Karena dia tidak menyingkirkan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai moral dan hukum. Nah, kalau hari ini kita ditanya, ya kita bingung, karena hari ini kita sudah berada di babak keempat, Pak. Yang kata Nabi di babak keempat itu ya semuanya akan memenuhi kriteria mulkan jabriyatan, sekalipun yang katanya memberlakukan nilai-nilai Islam, hukum Islam, gitu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah dan mencari dicarinya, gitu. Kalaupun ada, ya dia mungkin nggak tampil, gitu. Ya, jadi saya pikir ini contohnya susah ditemukan, nggak bisa ditemukan, gitu. Misalnya lah kita ambil tetangga kita terdekat, Brunei. Brunei kan sudah menyatakan memberlakukan hukum Islam. Tapi jangan salah, Pak, Brunei itu mempunyai slogannya kalau nggak salah BMI atau MBI ya, saya nggak ingat urutannya. Apa singkatannya MBI itu? Monarki, M, B Brunei, ya, I Islam. Jadi bahwa mereka sepakat kita ini monarki, satu, kedua kita ini Brunei, sebatas Brunei, dan ketiga kita berlakukan Islam, gitu. Kalau kita pakai kacamata Islam, ya ini nggak Islami, Pak. Karena dalam kacamata Islam tidak ada ceritanya bahwa Islam itu hanya berlaku untuk satu wilayah tertentu. Dan di dalam Islam ya bukan monarki dong namanya, begitu. Nah, jadi susah, Pak, nggak ada padanannya, nggak ada, Pak, nggak ketemu, Pak, padanannya kalau sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau dulu saya waktu belajar, Pak, waktu ngaji ya, saya diajarkan bahwa ada dua istilah, Pak. Ada istilah risalatul insan, misi manusia, dan ada yang disebut dengan wazifatul insan, fungsi manusia. Nah, jadi kalau dalam konteks risalatul insan, misi manusia di dunia ini, misinya apa? Misinya dijabarkan atau diungkapkan Allah dalam ayatnya yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, beribadah. Jadi manusia ini misinya di dunia ini beribadah. Wazifahnya, wazifah itu fungsi, ya kan, atau tugas ya. Tugas manusia di dunia ini apa? Khalifah, jadi khalifah, jadi pengganti Allah, jadi wakil Allah di muka bumi ini. Nah, karenanya yang disebut dengan khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi ini, manusia ini, dia baru dikatakan manusia yang benar kalau dia di dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia, dia selalu amanah membawa pihak yang dia wakili. Siapa itu? Allah. Jadi kalau dia sebagai pimpinan, ya, dia sadar dia harus mewakili pesan-pesan, petunjuk-petunjuk dari yang dia wakili, yaitu Allah. Makanya khalifah itu ada dua, Pak. Ada khalifah yang amanah dan ada khalifah yang khianat. Khalifah yang amanah adalah siapa saja yang ketika dapat posisi kepemimpinan itu amanah membawakan semua petunjuk-petunjuk dari yang dia wakili, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara khalifah yang khianat adalah khalifah yang dapat posisi kepemimpinan, ya kan, otoritas, tetapi dia cuek dengan Allah taala. Dia merasa bisa bikin aturan sendiri, bisa bikin kebijakan-kebijakan sendiri yang nggak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kacamata Islam, pilihannya cuma dua. Kalau orang tidak tunduk pada Allah, pasti tunduknya pada syaitan. Gitu. Pihak selain Allah itu siapa? Syaitan.
dan itu diabadikan dalam surat Al-Hajj ayat 62, ya, dzalika bi anna Allaha wal haq wa ma yad'una min dunihi wal batil. Semua yang diserukan dari Allah itu al-haq, kebenaran, sedangkan semua yang diserukan dari selain Allah pasti batil, begitu ya. Mungkin itu sementara, Pak. Perlu saya ingatkan bahwa fenomena Muhammad Qasim ini menurut pandangan saya adalah fenomena kerinduan umat akan adanya pemimpin yang bisa dipercaya, begitu. Jadi umat ini memang sekarang ini hidup seperti layaknya anak-anak ayam kehilangan induk, Pak. Makanya umat ini kadangkala saking rindunya dengan adanya pemimpin yang bisa dipercaya, yang bisa dijadikan harapan gitu ya, akhirnya banyak timbul macam-macam, Pak. Kalau saya sebagai orang yang mengkaji ilmu akhir zaman, saya sangat yakin bahwa kita tidak perlu berharap kepada selain the certified leader, pemimpin yang sudah disertifikasi oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini gelarnya Al-Mahdi tadi. Nah, cuman kemudian ketika kita bicara Al-Mahdi, kita harus berpegang kepada petunjuk, dan petunjuk itu sudah cukup, sudah lengkap. Dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW, sudah lengkap. Sehingga selain daripada itu, semua sifatnya sportif kepada petunjuk itu. Jangan dibalik. Jangan kemudian selain daripada itu dianggap sebagai yang utama dan hadis-hadis jadi suportif. Jangan dibalik, gitulah. Nah, khusus dalam kasus Muhammad Qasim ini, saya tadi beberapa kali menggarisbawahi ya ucapan penanya bahwa di akhir zaman itu hanya mimpi yang bisa jadi petunjuk. Loh, kok bisa begitu? Tidak, Islam tidak pernah mengatakan bahwa hanya mimpi jadi petunjuk. Mimpi bisa menjadi petunjuk, tapi bukan satu-satunya, dan dia sifatnya sportif. Itu yang harus diingat. Dia sifatnya backup saja, gitu. Kalau dia selaras dengan petunjuk, ya kan, maka mimpi itu bisa dianggap baik, benar. Tapi kalau dia nggak selaras, maaf, kita pegang petunjuk, gitu. Dan memang ada hadis Nabi sahih, hadisnya menyebutkan bahwa mimpi kaum beriman di akhir zaman merupakan 1/46 kenabian. Jadi hadis sudah nggak mungkin keluar lagi sekarang, ya, Nabi sudah wafat, gitu ya. Dan kita nggak boleh ngarang-ngarang hadis kan, gitu. Tetapi bisa saja orang beriman bermimpi sesuatu yang jadi petunjuk, tapi secara kuantitas kepercayaan kita kepada mimpi itu pun 1/46 kenabian, gitu. Makanya saya katakan dia sifatnya suportif. Dan saya jujur saja terhadap urusan Muhammad Qasim ini punya satu pertanyaan besar. Kok bisa-bisanya seseorang begitu yakinnya kalau dia bermimpi ketemu Allah sampai 800 kali? Ini perkara yang gak sederhana, ini mengaku demikian, bukan perkara sederhana. Sebab sejauh yang saya ketahui, ilmu saya yang terbatas ini, pihak yang bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala adalah hanya al-anbiya'i wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul. Sedangkan kita berkeyakinan tanpa keraguan, la nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah, nggak ada lagi nabi dan nggak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah